Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Bunda Helen. Di video kali ini aku mau masak ini ya teman-teman. Ini itu adalah batang sayur ya teman-teman. Kalau di bahasa Mandarinnya itu namanya cai, tapi kalau di bahasa Thai-nya itu namanya cai tawa. Jadi aku ini tadi pagi beli di pasar ya teman-teman, harganya 20 NT teman-teman. Kalau dirupiahkan sekitar 10.000 rupiah ya teman-teman. Ini tuh batang sayur ini tuh udah diserat ya teman-teman sama penjualnya. Kalau belum diserat ini luarnya ini tuh akan kasar teman-teman, dan keras ya teman-teman. Walaupun udah dimasak akan tetap keras, jadi harus diserat dulu teman-teman. Kalau kalian beli yang belum diserat juga kalian harus serat sendiri ya teman-teman. Batang sayur ini walaupun penampakannya cuma batang sayur, tapi lihat tuh teman-teman, disemutin ya teman-teman. Artinya ini tuh manis kayak aku. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi kalian ya. Kalau kalian lagi bingung mau masak apa, cari sayur yang murah, terus ada batang sayur ini, ya bisa dijadikan masakan juga kan teman-teman, daripada kangkung terus. Ini langsung aja ya teman-teman. Batang sayurnya aku belah dua ya teman-teman, bawahnya, supaya cepet empuk dimasaknya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa potong-potong ya teman-teman. Kalau aku potongnya segini aja teman-teman. Dilakukan sampai habis ya teman-teman. Nanti ini aku mau masak campurin kembang tahu ya teman-teman. Kembang tahu Taiwan yang cepet empuk kayak gini teman-teman. Kembang tahu yang seperti ini dalam bahasa Mandarinnya kuah tofu, tapi kalau dalam bahasa Thai-nya tofu ya teman-teman, tofu. Kembang tahunya ini aku mau pakai separuh aja ya teman-teman, karena kalau pakai semua nanti masakannya jadinya kebanyakan. Lalu aku mau potong-potong seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau udah selesai kita bisa sisihkan. Seperti yang sudah pernah aku cerita ya teman-teman, kalau aku tuh kebanyakan makan bawang putih itu kepala aku tuh pusing teman-teman. Jadi aku tuh mengurangi konsumsi bawang putih teman-teman. Jadi kalau aku masak tumis-tumisan, aku usahain pakai bawang merah aja teman-teman. Untuk ikan ya pakai bawang putih, untuk babi ya pakai bawang putih teman-teman. Ini kalau kalian untuk tumis-tumisan, aku sarankan di Taiwan itu orang Taiwan tuh lebih suka bawang putih ya teman-teman, karena kurang suka bau dari bawang merah itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalian bisa ganti pakai bawang putih ya teman-teman. Dan kalau saran aku, kalau kalian setiap kali mau masak, sebelumnya tuh kalian tuh bisa siapin bahan-bahannya dulu teman-teman. Kayak kalian rajangin perbawangannya dulu, jahenya, daun bawangnya, sayurannya, dagingnya. Itu tuh nanti pas kalian udah mau masak itu tuh jadi nggak terlalu rempong banget teman-teman. Misalkan nih kalian kan mau masak untuk makan siang jam 11, jam 12 kan udah harus disajikan, jam 10 kalian udah siangin dulu tuh teman-teman apa yang diperlukan nanti untuk jam 11 masak. Atau kalian mau masak untuk makan malam jam setengah 7, kalian dari jam 5 udah siapin dulu tuh teman-teman bahan-bahan yang diperlukan untuk masaknya. Jadi pas nanti jam setengah 6 kalian mau masak, jam setengah 7 udah bisa langsung selesai teman-teman. Karena orang Taiwan itu kalau makan berupa-rupa ya teman-teman makanannya. Jadi kan harus ada karbohidrat, protein, serat. Walaupun kita masak sedikit, tapi kan tetap aja teman-teman kita harus tumis berkali-kali. Misalkan kita mau tumis ayam, terus tumis sayurnya, atau tumis daging yang lain, atau kita mau goreng-gorengan, kan tetap aja teman-teman kita harus siapin cuci berkali-kali. Jadi menurut aku biar lebih aman disiapin dulu bahan-bahannya sebelum masak. Ini saran ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ini aku udah siapin ya teman-teman daun binahong yang udah aku cuci berkali-kali ya teman-teman. Aku rendam air lagi. Terus ini ikan udah aku cuci teman-teman, udah aku siapin. Aku mau masak miso ya teman-teman. Ini tuh bahan-bahannya ada jahe, bawang putih, daun bawang. Nanti aku masak buat ikannya. Terus ini juga ada mie teman-teman. Aku ini perbawangan udah aku rajang ya teman-teman. Aku mau masak mie dengan ikan tuna ya teman-teman, yang udah aku rebus sebelumnya teman-teman.
Kayak gini teman-teman. Terus ini juga nanti kan sayur, batang sayur ini aku mau tumis pakai telur, pakai bawang merah, terus pakai kembang tahunya juga ya teman-teman. Udah aku siapin nih teman-teman sebelum aku masak. Ini mie-nya nanti aku mau masak ala-ala sarden ya teman-teman, sarden Taiwan ya teman-teman. Karena aku nggak beli ikan sarden kalengan, jadi aku mau bikin sendiri teman-teman. Dan terakhir ini tuh udah aku siapin alat perang aku masak ya teman-teman, alat perangnya masakan Taiwan. Walaupun sudah disiapkan semua, sudah masuk video, tapi ini aku masih ada yang ketinggalan ya teman-teman. Ini itu kerecekan babi ya teman-teman, kerecekan minyak babi. Nanti minyak aku mau masak pakai ini ya teman-teman, karena aku nggak beli daging babi tadi pagi teman-teman. Terus nanti ini minyak aku mau pakein saus ya teman-teman. Aku pakai saus yang ini aja ya teman-teman, yang nggak ada merek, yang murah. Langsung aja ya teman-teman, ini aku mau mulai masak. Aku mau ngambil air di kuali dari keran ya teman-teman. Ngomong-ngomong teman-teman, air di tempat aku daerah Tongkang ini masih bisa air kerannya itu masih bisa dijadikan untuk masak ya teman-teman, masih bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masak itu pakai air keran teman-teman. Tapi kalau untuk minum itu biasanya kami beli air Drigen teman-teman. Jadi kalau seperti di Indonesia itu air masak itu, air keran itu air pam ya teman-teman. Sedangkan air minumnya itu air Drigen itu seperti air galon ya teman-teman. Jadi ini langsung aja ya teman-teman, airnya udah mendidih. Ini batang sayur yang udah aku cuci bersih, aku masukin ya teman-teman. Mau aku rebus sebentar ya teman-teman. Jadi maksudnya tuh dicuci dulu teman-teman pakai air panas gitu teman-teman sebelum ditumis. Kalau dirasa udah cukup bisa ditiriskan, diangkat dan disisihkan dulu ya teman-teman. Ini air panas bekas ngerebus batang sayurnya nggak aku buang ya teman-teman, aku pakai lagi. Aku taruhin mico karena aku mau ngerebus daun binahong ya teman-teman, mau pakai untuk ngerebus daun binahong. Untuk tutorial cara ngerebus daun binahong udah kemarin aku udah share ya teman-teman, jadi ini langsung aku skip aja ya videonya. Lanjut, kuali bekas ngerebus daun binahongnya udah aku cuci ya teman-teman, airnya udah aku buang. Ini jadi aku tangkringin yang baru ya teman-teman. Aku mau pakai buat nyuci kembang tahu sama mie-nya ya teman-teman, jadi dicuci dulu. Sambil nunggu airnya mendidih lagi, ini aku bukain telur ya teman-teman. Telurnya sebelumnya udah aku cuci dulu ya teman-teman. Tambahin sedikit garam di telurnya biar nggak hambar. Kocok dengan kekuatan cinta ya teman-teman. Ini airnya udah mendidih, aku mau masukin ya teman-teman kembang tahunya. Dicucinya sebentar aja ya teman-teman kembang tahunya, karena ini sangat cepat empuk teman-teman. Ini mau aku jadiin satu aja udah tempatnya sama bawang teman-teman, karena kan udah ditirisin dulu sebelumnya nih. Kayak gini airnya. Airnya masih tetap aku pakai, aku mau cuci mie-nya ya teman-teman. Jadi aku masukin aja langsung. Jadi ini tujuannya hanya untuk dicuci aja teman-teman. Kalau dirasa udah cukup, ini mie-nya bisa kita angkat. Kita tiriskan dan kita sisihkan ya teman-teman. Nah ini aku langsung mau panasin ya teman-teman kuali untuk menumisnya. Lalu aku mau masukin minyak ya teman-teman. Ini sengaja ya teman-teman, videonya nggak usah aku skip ya teman-teman. Lalu bawang merah, bawang putih masuk ya teman-teman. Ini aku mau masak mie-nya dulu ya teman-teman. Jadi nanti rasa mie-nya itu kalau sudah mateng bener-bener kayak mie yang biasa kita masak. Kalau kita masak mie itu pakai ikan sarden yang kalengan teman-teman. Tapi ini aku bikin sendiri ya teman-teman. Jadi ala-ala gitu ya teman-teman, ala-ala ikan sarden.
Nah, ini aku tumis bawangnya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya bawang bombay bisa masuk ya teman-teman, itu lebih wangi lagi. Terus lalu aku masukin ikan tunanya ya teman-teman. Aku tumis-tumis dulu biar wangi sama bawangnya. Jadi biar ada aroma-aroma bawangnya di ikannya. Lalu aku masukin kerecekan babi ya teman-teman, minyak babi ya teman-teman. Karena aku nggak punya stok daging babi, jadi aku pakai ini aja teman-teman, kerecekan daging babi. Kalau tumis-tumis itu pakai babi, orang Taiwan tuh bilangnya wangi teman-teman. Pokoknya kalau pakai minyak babi gitu, orang Taiwan tuh bilangnya tumis-tumis wangi, pokoknya hao xiang pokoknya. Terus ini aku masukin mijo ya teman-teman, arak beras punya Taiwan. Kalau biasa aku tuh masak tuh suka nyanyi-nyanyi teman-teman, suka nyanyi-nyanyi sendiri untuk melepas penat ya teman-teman. Lalu ini aku tambahin air ya teman-teman. Ini aku masukin sausnya ya teman-teman. Saus abal-abalnya, saus yang murah ya teman-teman. Tapi tak abal-abal rasanya. Lanjut, ini aku masukin saus tiramnya sedikit ya teman-teman. Masukin cuka hitam Taiwan teman-teman, biar ada asem-asemnya. Tuh gini masuk aku teman-teman. Kalau kita udah siapin bahan-bahannya tinggal masukin aja, masuk gitu kan teman-teman. Ini kecap asin masukin juga sedikit aja. Diaduk-aduk sebentar lalu ditutup teman-teman. Lalu ini bisa ditunggu ya teman-teman, sampai mendidih aja sebentar. Nah, kan sebentar sudah mendidih teman-teman. Yang sebentar-sebentar itu yang bagus, nggak usah lama-lama. Ini aku masukin ya teman-teman minyak ya teman-teman, langsung aja. Aduk-aduk. Lalu ini aku cobain ya teman-teman, kita cobain dulu kurang apa. Ternyata ini tuh kurang gula teman-teman. Jadi udah ada asin, udah ada asem, cuma nggak ada manisnya. Jadi ini aku tambahin gula teman-teman. Jadilah manis asem asin, cuma bukan permen gulali ya teman-teman. Ini aku cicipin lagi teman-teman, dan rasanya udah pas. Aku masukin ya teman-teman daun bawangnya teman-teman. Ini aduk-aduk sebentar lalu kita tutup. Setelah matang ini kita aduk-aduk sebentar dan bisa langsung disajikan. Ini tuh rasanya nggak kalah teman-teman kalau kita masak pakai ikan sarden yang dikaleng ya teman-teman, yang kalengan. Ini tuh nggak kalah teman-teman. Malah ini lebih bagus ya teman-teman, nggak pakai bahan pengawet, kita masak sendiri. Lanjut aku mau masak batang sayurnya ya teman-teman. Ini aku udah panasin kualinya. Masukin minyaknya. Masukin bawangnya. Aduk-aduk, tumis sampai harum. Ini bisa kita pinggirin ya teman-teman bawangnya, lalu kita masukin telurnya, kita orak-arik ya teman-teman telurnya. Ini aku sambil nyiapin bahan yang lain ya teman-teman.
Masukin batang sayur yang udah tadi kita rebus ya teman-teman. Lalu ini aku lagi siapin air teman-teman, aku mau masukin airnya ya teman-teman. Ini aku masukin airnya nggak apa-apa teman-teman, karena aku lihat ini batang sayurnya masih kurang empuk teman-teman. Jadi aku mau empukin, aku mau tutup ya teman-teman. Nyambi nunggu empuk teman-teman, ini aku tuh ada nyambi ya teman-teman, ada masak ikan miso ya teman-teman. Tutorialnya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Jadi itu jahe sama bawang putihnya udah aku masukin dulu. Batang sayurnya kalau airnya udah rada menyusut kayak gini, ini tuh bisa ditaruhin ya teman-teman kembang tahunya. Aduk-aduk, karena ini kembang tahunya cepet banget empuk dan udah empuk ya, karena tadi juga kita udah cuci pakai air panas ya teman-teman. Jadi ini langsung aja aku mau taruhin saus tiram sedikit teman-teman. Udah aku nggak pakein garam lagi teman-teman, cuma saus tiram aja bumbunya. Ini ya, kita tumis ya teman-teman, aduk-aduk lagi. Di kompor bagian tetangga sebelah ternyata ini airnya udah panas. Jadi ini aku mau masukin aja langsung ikannya satu-satu. Airnya juga udah mendidih lagi. Ini tuh sebelah lagi rempong. Jadi aku ini masukin miso. Aku urusin ikan misonya dulu ya teman-teman, karena ini aku kerjanya nyambil. Masih sama ya teman-teman tutorialnya, tapi ini aku pakai misonya lebih sedikit teman-teman. Jangan lupa dikepoin yang sebelahnya ya teman-teman. Batang sayurnya ini udah mateng ya teman-teman, bisa dimatikan apinya. Lalu kembali lagi ke sebelah ngurusin ikannya, buangin yang ada kotor-kotorannya ya teman-teman ikannya. Dan ini udah mateng teman-teman, kalau udah bersih kotorannya bisa kita matikan juga apinya. Nah ini dia akhirnya menunya udah matang semua ya teman-teman. Ini ada daun binahong rebus, ada ikan miso, terus tadi juga aku ada masak nasi, dan ini juga ada batang sayur tumis ya teman-teman. Dan ini mie ala ikan sarden kaleng ya teman-teman. Dan tadi tuh aku ada sempet masak kacang ijo dan kacang merah ya teman-teman. Jadi bubur kacang ijo dan kacang merah kayak gini teman-teman. Aku cuma pakai jahe sama gula merah teman-teman. Jadi ini semua aku mau sajikan ke depan ya teman-teman. Terus aku mau kasih makan Helen juga, aku mau suapinin. Baru nanti aku nyusul makan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, share supaya aku lebih semangat bikin videonya. Bye bye.